Miracle. Pernahkah Anda merasakan sebuah kelelahan yang menembus hingga ke tulang sumsum jiwa Anda? Bukan lelah karena bekerja keras, bukan penat karena kurang istirahat, melainkan sebuah kelelahan batin yang kronis. Sebuah rasa berat yang membuat setiap langkah terasa seperti mendorong batu besar ke puncak gunung. Dalam mitologi Yunani kuno, ini adalah kutukan Sisyphus. Terus-menerus berjuang hanya untuk melihat batu itu terguling kembali ke bawah. Kita manusia modern adalah Sisyphus. Kita diajarkan bahwa hidup adalah agon, perjuangan abadi. Kita diajarkan untuk memaksa realitas agar tunduk pada skenario yang telah kita tulis. Kita mencengkeram erat impian kita, karir kita, bahkan orang yang kita cintai. Seolah-olah jika cengkeraman kita mengendur sedikit saja, semua akan hancur. Kita hidup dalam mode melawan ketidakpastian, melawan waktu, melawan arus alam semesta, dan hasilnya kegelisahan, frustrasi, kepenatan jiwa yang tak bisa disembuhkan. Tapi, bagaimana jika seluruh premis itu salah? Bagaimana jika kita telah salah memahami aturan permainan ini? Bagaimana jika alam semesta tidak beroperasi melalui paksaan, melainkan melalui aliran? Para resi Tao kuno menyebutnya Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Seperti air sungai yang tidak pernah melawan batu besar. Ia hanya mengalir mengelilinginya, menemukan celah, namun ia selalu sampai ke lautan. Hari ini, kita tidak akan membahas motivasi biasa. Kita akan membongkar salah satu hukum fundamental kosmos yang paling sering disalahpahami. The Law of Allowing. Hukum penerimaan. Kita akan mengungkap mengapa perlawanan Anda adalah distorsi frekuensi yang justru memblokir apa yang Anda inginkan. Kita akan mempelajari bagaimana penerimaan bukanlah kepasrahan yang lemah, melainkan tindakan iman tertinggi. Kita akan membedah ritual untuk beralih dari mode Sisyphus ke mode aliran sungai. Salam damai seluruh semesta. Selamat datang di Sense of Miracle, di mana kita tidak hanya melihat permukaan, tapi membongkar kode-kode yang tersembunyi di balik realitas. Jika Anda adalah jiwa yang terpanggil untuk memahami cara kerja alam semesta yang sesungguhnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita berhenti mendorong batu dan mulai mengalir bersama kosmos. Sebelum kita bisa menyembuhkan, kita harus paham penyakitnya. Penyakit kita adalah resistensi. Mengapa kita begitu gigih melawan? Jawabannya sangat sederhana, ketakutan. Kita terjebak dalam ilusi kontrol. Kita percaya bahwa kitalah sang pengendali utama. Bahwa kesuksesan hanya datang dari perjuangan keras dan keringat darah. Kita takut jika kita tidak mengendalikan setiap aspek kecil, kita akan gagal. Kita takut pada ketidakpastian, tapi dengarkan ini baik-baik. Dalam fisika kuantum, tindakan mengamati secara obsesif justru memengaruhi hasil. Cengkeraman Anda yang erat, itu bukan tanda kekuatan. Itu adalah sinyal frekuensi yang Anda pancarkan ke alam semesta. Saat Anda mencengkeram erat sebuah keinginan, Anda tidak memancarkan frekuensi keyakinan. Anda memancarkan frekuensi kekurangan dan ketakutan. Anda berteriak pada kosmos, "Aku takut ini tidak akan terjadi." Dan alam semesta yang hanya merespons getaran Anda akan menjawab, "Perintahmu kuterima." Ini lebih banyak alasan untuk takut. Perlawanan Anda menciptakan hambatan energi. Bayangkan Anda mencoba menahan napas terlalu lama. Apa yang terjadi? Ketegangan muncul, dada Anda sesak, tubuh Anda menderita. Padahal udara ada di mana-mana, gratis dan tak terbatas. Hidup pun demikian. Berkah, peluang, dan kedamaian ada di mana-mana. Tapi kita menahan napas spiritual kita. Kita mencengkeram harapan dan ekspektasi kaku, menghentikan aliran alami prana,
energi kehidupan untuk masuk. Ketika kita mengizinkan, ketika kita menghembuskan napas metaforis itu, kita membuka ruang bagi kemungkinan baru. Cengkraman Anda yang erat justru menutup pintu yang Anda ingin buka. Mari kita perjelas satu hal. Allowing atau penerimaan bukan berarti menyerah. Ini bukan berarti Anda berhenti berusaha, berhenti memiliki ambisi, atau membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Ia adalah kepasrahan yang pasif. Itu adalah kekalahan. Penerimaan adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu adalah seni agung untuk menetapkan niat yang jelas, bekerja keras dan cerdas menuju tujuan itu, namun melepaskan kebutuhan obsesif untuk mengatur setiap detail hasil. Dan kapan itu akan terjadi? Ini adalah Wu Wei. Aksi yang terinspirasi diikuti dengan pelepasan. Lihatlah seorang petani yang menanam benih. Dia melakukan bagiannya. Dia mencangkul tanah, memberi pupuk, menyiraminya, dan melindunginya dari hama. Dia mengambil tindakan, tapi setelah itu, dia melepaskan. Dia tidak bisa menggali benih itu setiap jam untuk memeriksa apakah sudah tumbuh. Dia tidak bisa berteriak pada benih itu agar bertunas lebih cepat. Dia percaya pada proses alam. Dia mengizinkan alam bekerja. Penerimaan adalah keberanian untuk berkata, "Aku telah melakukan bagianku dengan segenap kemampuanku. Kini, aku mempercayakan sisanya pada kebijaksanaan semesta." Ini adalah tindakan iman tertinggi. Kepercayaan bahwa ada ritme kosmik yang mengatur pergerakan galaksi, dan ritme yang sama juga mengatur hidup Anda. Para filsuf Stoa seperti Kaisar Romawi Marcus Aurelius menyebut inti dari praktik ini amor fati. Mencintai takdir, bukan menerima dengan pasrah, tapi mencintai apapun yang terjadi, dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat. Jika penerimaan begitu kuat, mengapa begitu sulit dilakukan? Karena ego kita memiliki 3 musuh utama yang terus-menerus menarik kita kembali ke mode resistensi. Musuh pertama, ilusi kontrol. Ego kita berbisik, hanya kamu yang bisa membuatnya terjadi. Jangan lepaskan kendali. Ini adalah kebohongan terbesar. Anda tidak mengendalikan detak jantung Anda saat tidur. Anda tidak mengendalikan perputaran bumi. Anda adalah bagian dari tarian, bukan koreografernya. Cara mengalahkannya, sadari bahwa kontrol sejati datang dari melepaskan ilusi kontrol. Musuh kedua, distorsi waktu, ketidaksabaran. Kita hidup di zaman instan. Kita ingin hasil sekarang. Kita terobsesi dengan kapan. Di saat kita terburu-buru, kita kembali memancarkan frekuensi kekurangan. Kita tidak percaya pada divine timing atau waktu semesta. Cara mengalahkannya, pahami bahwa benih membutuhkan waktu untuk bertunas di dalam kegelapan. Fokus pada proses hari ini, bukan pada hasil di hari esok. Musuh ketiga, ikatan kaku pada bagaimana. Ini adalah musuh yang paling licik. Kita tidak hanya menginginkan hasil, kita menginginkan hasil itu datang melalui jalan A yang sudah kita rencanakan. Kita berdoa untuk rezeki, tapi kita hanya mau menerimanya dari pintu A. Padahal, semesta mungkin telah menyiapkan rezeki itu di pintu B, C, dan D. Karena kita terlalu fokus pada pintu A, kita menolak berkah yang datang dari arah tak terduga. Cara mengalahkannya, fokus pada apa niat Anda, dan serahkan bagaimana cara semesta kepadanya. Ini bukan teori, ini adalah praktik. Sebuah ritual untuk menyetel ulang frekuensi Anda dari resistensi ke penerimaan. Langkah pertama, tetapkan niat yang jernih. Tentukan apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang orang tua Anda inginkan, bukan apa yang menurut masyarakat harus Anda inginkan. Apa yang jiwa Anda inginkan, tuliskan.
Visualisasikan, rasakan emosi seolah-olah itu sudah terjadi. Ini adalah kompas Anda. Langkah kedua, ambil tindakan yang terinspirasi. Ini adalah bagian Wu Wei. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kirim lamaran kerja itu. Mulai proyek itu. Lakukan panggilan telepon itu. Bekerjalah dengan cerdas. Tapi, bedakan antara aksi terinspirasi yang terasa ringan dan mengalir dengan aksi paksaan yang terasa berat dan penuh kecemasan. Langkah ketiga, ritual pelepasan sadar. Setelah Anda melakukan bagian Anda, lepaskan secara harfiah. Bayangkan Anda memegang balon helium yang mewakili keinginan Anda. Sekarang, lepaskan talinya. Lihat balon itu terbang tinggi, menghilang ke angkasa. Ucapkan, aku serahkan ini pada alam semesta. Terjadilah yang terbaik. Langkah keempat, ciptakan ruang hampa, the void. Alam semesta tidak bisa mengisi cangkir yang sudah penuh. Jika pikiran Anda penuh dengan kecemasan, obsesi, dan keraguan, tidak ada ruang untuk keajaiban masuk. Anda harus menciptakan ruang hampa. Luangkan waktu untuk diam, meditasi, berjalan di alam. Jauhkan diri dari kebisingan. Dalam keheningan inilah Anda bisa mendengar bisikan intuisi. Dalam ruang hampa inilah potensialitas kuantum mulai bekerja. Langkah kelima, rayakan prosesnya. Berhentilah menunda kebahagiaan sampai Anda mencapai tujuan. Ini jebakan ego. Temukan kebahagiaan dalam perjalanan. Rayakan langkah-langkah kecil. Rayakan pelajaran dari kegagalan. Ketika Anda merayakan prosesnya, Anda memberitahu semesta bahwa Anda sudah penuh sekarang. Dan semesta akan memberi Anda lebih banyak hal untuk dirayakan. Ketika Anda beralih dari resistensi ke penerimaan, sesuatu yang ajaib terjadi. Roda gigi kosmik yang tadinya macet mulai berputar. Hidup Anda mulai selaras. Psikiater besar Carl Jung menyebut fenomena ini sinkronisitas. Anda tiba-tiba bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Sebuah ide muncul, entah dari mana. Solusi atas masalah yang buntu selama berbulan-bulan tiba-tiba hadir dalam mimpi. Pintu yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar. Ini bukan kebetulan, ini adalah fisika energi. Itu adalah hasil dari frekuensi Anda yang telah selaras. Anda berhenti melawan arus, dan sekarang arus itu membawa Anda tepat ke tujuan Anda. Seringkali dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa Anda bayangkan. Ingatlah 3 kata kunci ini, 3 mantra dari hukum terkuat di alam semesta. Allow, izinkan. Trust, percaya. Receive, terima. Izinkan hidup mengalir. Percaya bahwa semesta memihak Anda, bahkan ketika Anda tidak bisa melihat jalannya. Dan bukalah tangan Anda untuk menerima kebaikan yang datang. Anda telah berjuang cukup lama. Anda telah mendorong batu itu cukup lama. Ini adalah undangan dari alam semesta untuk melepaskan beban yang tidak perlu Anda pikul. Saat Anda berhenti memaksa, alam semesta mulai mengalir. Saat Anda melepaskan kendali, keajaiban kehidupan terungkap. Ini adalah sihir penerimaan.